nyetir mobil itu tuh nggak kerasa bawa SUV. Rasanya kayak kita bawa sedan atau semacamnya, cuma posisi duduknya lebih tinggi aja. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif, dan kali ini kita lagi di garasi Gubernur. Dan ini adalah Honda CR-V facelift tahun 2012 ya. Generasi kura-kura ini adalah salah satu generasi yang paling sukses dari CR-V, dan sampai sekarang pun, dulu pertama kali keluar bentuknya agak aneh ya, sekarang jadi timeless. Dan ini mobil kilometernya masih 10.700 saja, jadi masih kayak baru. Lihat, bodinya masih mulus banget, sampai bannya ini masih ada bulu-bulunya. Dan ini kebetulan tipe yang paling rendah, jadi 2000 cc manual. Ini pertama kalinya juga gue ngerasain CR-V yang generasi ini manual. Biasanya matic terus, dan biasanya 2400 cc, tapi 2000 cc. Dan kelengkapannya dari luar bisa dibilang hampir nggak ada bedanya dengan yang 2400 cc, kecuali peleknya. Kalau yang 2400, dia lebih gede 1 inci dan model peleknya berbeda. Dan mobil ini, lihat dong, wih, masih mulus banget, kayak baru. Namanya juga kilometer 10.000 ya. Dan dari belakang, perbedaan yang facelift sama yang biasa itu cuma beda di bagian bumper bawahnya. Lampunya sama, garnish sini juga sama, dan ada spoiler belakangnya seperti ini. Nah, bukanya itu bukan dari sini, dari bawah sini ya. Kita buka belakangnya. Bagasinya sangat luas, tapi nggak seluas X-Trail T31, dan dia ada separatornya yang ditaruh di bawah sini. Separator itu nggak taruh di atas, tapi di bawah ya. Bisa dilipat kayak gini, dan bisa dilepas juga. Sama di sini, nah ada ban serepnya full size, dan sama persis peleknya sama pelek yang dipakai di luar. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti pelek gitu ya, karena bannya bocor, nggak usah ganti cepet-cepet, udah sama. Terus ke bagian tengahnya, yang spesial dari Honda CR-V itu di bagian tengahnya, karena dibandingkan dengan generasi keduanya, generasi ketiga ini sekarang pintu belakangnya lebih gede dan dibukanya bisa lebar. Makanya pas kita duduk juga, waduh, legroomnya banyak, dan kita bisa atur maju mundur. Kalau misalkan kurang maju atau kurang mundur, misalnya kita pengen bagasi yang lebih gede, tinggal dimajuin aja dan bisa dimunduri seperti ini. Sama kalau kurang rebah, bisa ditarik dari sini. Nah, bisa sangat rebah seperti ini ya. Dan yang gue suka, kulitnya bagus. Jadi emang mobil-mobil tahun segini tuh kulitnya masih bagus ya, nggak kayak kulit mobil zaman sekarang. Jadi ini sampai ke sini itu kulitnya kulit asli ya. Dan kulitnya berkualitas gitu, beda sama yang generasi setelah ini ya. CR-V generasi 4 tuh kulitnya ada agak turun. Sama ke bagian sini, dia punya armrest, ada cup holdernya 2, terus bisa dilipat juga seperti ini. Nah, kelihatan ya, mobil bener-bener feels like new. Jadi kalau misalkan kita butuh bagasi lebih gede, dia tinggal direbahin seperti ini. Oke. Ditarik dari belakang. Nah, sayangnya dia nggak bisa dilipat rata lantai sih. Mungkin rasanya kayak kita naik Toyota Kijang kali ya. Soalnya buat ngelipat bangkunya tuh kayak gitu aja. Dan door trimnya di sini emang semuanya hard plastik ya, nggak ada soft touch kecuali di bagian sini. Ini bikin kulit, tapi bukan kulit asli, sintetis. Yang bagian sini asli. Sama dibandingkan dengan model sebelumnya ya, bagian ininya beda. Atau mungkin beda karena versi yang lebih bawah kali ya. Sama speakernya bentuknya seperti ini. Dan untuk yang varian facelift, dia dikasih panel kayu kayak gini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kuncinya seperti ini, sama kayak Honda-Honda pada umumnya ya. Kita putar aja. Tuh lihat, kilometernya beneran 10.000 guys. Bener-bener 10.000 loh, kayak baru. Karena ini adalah varian manual, kita akan menemukan beberapa perbedaan dibandingkan dengan 2000 atau 2400 cc matic ya. Kita nyalain dulu aja. Pastiin kalau nyalain mobil manual, halus ya mesinnya ya. Iyalah, masih kayak mobil baru. Nyalain AC, agak terasa getaran sedikit pas kita nyalain AC. Mungkin karena walaupun dia mobil ini feels like new, tapi karena dia kan engine mounting dari karet ya. Karet itu udah mulai getas sih karena kelamaan diem. Umur sih. Nah, bagian tengahnya ini beda. Kalau yang CR-V biasa, kalau yang versi matic, dia nggak ada rem tangan di sini. Rem tangannya ada di kaki. Kalau ini kakinya jadi kopling. Nah, ini rem tangannya di sini, fungsinya biar apa? Kalau misalkan tanjakan kita mau sambil pegang rem tangan itu gampang. Dan bentuknya pun juga ini like no other ya, agak sedikit beda gitu. Kayak apa ya? Lebih kayak tuas transmisi dibandingkan dengan rem tangan. Sama di sini kosong ya. Di sini ada cup holder 2, ada tempat penyimpanan 1, dan bagian belakang sini masih mirip ya sama
yang varian Matic, tapi depannya sini semuanya beda. Sama dia AC-nya belum pakai digital dan belum pakai dual zone. Speedometer sama. Head unit ini kayaknya sudah ganti ya, karena bawaannya oke, dia belum ada Bluetooth tapi sudah ada iPod. Udah ada aux-nya juga. Coba deh, kalian yang punya CR-V kayak gini bener nggak? Bawaan aslinya kayak gini. Komen di bawah. Dan CR-V generasi ini juga dia nggak punya steering switch control ya. Jadi sampai ke varian 2400 juga dia nggak ada cruise controlnya, nggak ada tombol buat audio. Dan untuk yang 2000 cc manual, dia masih pakai poliuretan, masih pakai karet. Belum pakai itu ya, belum pakai kulit. Spion udah bisa retract juga di sini. Power window nggak ada masalah. Ini ada panel kayu, dan di sini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada box yang lumayan besar ya. Dan zaman dulu masih dikasih ini nih. Masih dikasih cat. Biasanya kalau udah selama ini pas dibuka catnya itu udah masih loh, biasanya kering. Nice. Dan transmisinya ini untuk percepatan ya. Kalau buat mundur kita injek kopling ke kananin paling ujung buat mundur. Mungkin kalau teman-teman nanya, kalau misalkan nanti kita salah masuk lagi jalan mau masuk gigi 6 gimana? Bisa ke mundur dong? Enggak, tenang aja, aman kok. Jadi kalau misalkan lagi jalan dia nggak bisa sampai paling mentok kanannya. Ya cuma segini doang baru masuk gigi 6 kayak gitu. Dan seperti biasa, emang CR-V ini tuh emang pelit banget fitur ya. Belum keyless, belum auto start stop, belum ada tombol-tombol. Ya ini dummy semua ya, kosong. Stability control pun juga nggak ada. Karena gue inget dulu gue pernah pakai yang 2400 cc, emang fiturnya dikit ya. Di sini ada, sama ada kaca tapi nggak ada lampu ya. Jadi sebenarnya kalau masuk yang versi manualnya pun perbedaan fiturnya nggak banyak sih. Tapi untung beberapa fitur kenyamanan tetap ada, kayak misalkan armrest kiri kanan ini nggak dibuang ya, tetap ada di sini. Terus kursinya juga masih manual. Seingat gue di 2400 cc juga masih manual ya, bisa diatur ketinggiannya secara manual juga. Di sini ada ruang penyimpanan, sama ada buat lighter. Kayaknya lighternya juga nggak pernah dipakai ya. Dan gue senengnya yang tipe ini kita bisa geser kiri kanan itu dengan mudah karena konsolnya nggak nyambung. Yuk sekarang kita bawa jalan yuk. Kangen juga main mobil. Udah lama nggak bawanya. Ini pertama kalinya gue bawa CR-V manual nih. Let's go. Oke, ini setirnya sudah tilt dan teleskopik ya. Yang Extra T31 tuh belum tilt teleskopik, jadi masih manual banget. Yang ini udah. Koplingnya enteng. Turun rem tangan. Ini mobilnya masih kayak baru ya. Iya, bayangin 10.000 km. Larinya agak lumayan ya kalau manual ya. Kalau yang 2000 cc Matic kan agak boyo ya. Kalau ini agak lumayan nih. Kita gas, itu rasa tarikannya masih ada. Dan gue senengnya kalau Honda bikin transmisi manual ya. Transmisinya itu enak banget. Nggak tahu kenapa. Even sampai naik Brio aja manual tuh transmisinya enak gitu. Ya kalau CR-V udah jelas pasti enak. Kita pindahin gitu ya. Ngeng gitu. Wih. Shock breaker juga masih enak ya. Empuk. Remnya agak sedikit sensitif ya, tapi emang seingat gue emang CR-V generasi ini remnya agak sedikit sensitif sih. Kita ngerem dikit dia langsung gitu berasa ya. Kursinya enak, pas, nggak ada problem. Cuma itu di tangan itu rasanya gatel aja gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian beli yang tipe ini ya, udah banyak kok yang jual setir atau ininya doang nih. Ini bisa dicopot ya. Panel kiri kanan ini, yang kanan bisa copot jadi cruise control, yang kiri bisa dicopot jadi panel buat audio steering switch. Jadi nggak perlu ganti setir keseluruhan. Nah, sama kalian mesti ganti clock springnya. Clock spring itu ini kabel yang bisa berputar yang ada di dalam sini. Nah, clock springnya tuh agak mahal, kalau nggak salah sekitar 1 jutaan ya. Kalau panelnya ini, kalau 1 biji doang harusnya nggak nyampe 1 juta. Tapi nggak tahu ya, itu harga dulu, nggak tahu harga sekarang gimana. Jadi kalau misalkan kalian gatel, pengen ada tombol-tombol, itu bisa ditambahin sendiri. Sama, ini mobil, peredaman kabinnya lumayan bagus gitu ya, nggak terlalu berisik ya. Kalau lihat mobil, motor jalan di samping kanan kiri, kalau knalpotnya nggak ngebrong sih, nggak terlalu masalah ya. Cuman, untuk suara mesin sama suara kolongnya agak berisik. Agak berisik sih, berisik ya kan. Bawa mobil 100-120 tuh rasanya bawanya bergemuruh ya. Jadi kalau saran gue, kalian tambah peredam di bagian bawah kalau mau enak, atau mungkin pakai ban yang model silent. Nah, yang gue nggak suka dari CR-V generasi ini, kalau lewat jalan bergelombang atau jalan jelek, dia tuh agak keras. Jadi nggak terlalu empuk. Kalau mau empuk, cari X-Trail. Kalau CR-V generasi ini emang ya seperti itu.
Tapi yang menakjubkan dari mobil ini sebenarnya ada di handlingnya. Karena ketika pertama kali keluar di tahun 2009-an gitu ya, apa 2007 ya, lupa gue. Pokoknya tahun-tahun segitulah. Waktu itu kan CR-V generasi kedua itu yang tinggi, 7-seater, terus Nissan X-Trail yang T30, T31 itu kan rasanya kayak bawa SUV banget ya. Lupakanlah soal handling. Nah, di mobil ini surprisingly handlingnya enak. Handlingnya kayak kita bawa sedan. Body roll-nya minim, steeringnya direct, EPS-nya bagus gitu ya. Nggak terlalu enteng dan juga nggak terlalu keras. Surprisingly, ini mobil enak banget buat dibawa sendiri gitu. Memang suspensinya agak keras, terutama kalau kita di belakang gitu ya. Ngelewatin jalan jelek atau polisi tidur dihajar dengan kecepatan agak kenceng, itu agak cukup berasa. Tapi pas kita bawa jalan, itu rasanya kayak kita nyetir sedan dibandingkan kita nyetir sebuah SUV. Dan mobil ini juga lebar banget ya, kerasa ya di dalam interiornya tuh pas kita bawa itu agak lumayan. Tapi sayangnya mobil ini kalau kita bawa buat harian, borosnya agak lumayan berasa. Terutama yang 2400cc ya, K24 ya, gue inget tuh dulu bawa mobil ini ya, borosnya pol, ampun. Kalau dibandingkan dengan X-Trail 25 rasanya lebih boros mobil ini ya, karena X-Trail 25 itu kalau kita bawa di kecepatan yang konstan itu 100-120 kan dia CVT bisa melar gitu ya. Dia terasa lebih irit sih. Tapi untungnya karena ini varian yang transmisi manual, nggak seboros itu gitu. Cocok buat kalian yang pengen jalan-jalan buat di Jogja Solo yang relatif lebih lancar. Tapi kalau kalian di Jakarta gitu ya, kalian ketemu macet tiap hari, aduh enggak deh. Tuh, yang gue bilang, kita masuk gigi 5, gigi 6, itu nggak akan bisa masuk ke R kalau lagi jalan, karena sama dia langsung dikunci. Tapi pas lagi berhenti, bisa masuk ke R, di kananin lagi aja. Jadi nggak usah takut kalau dia akan masuk ke R. Jadi mobil masih enak banget loh. Gile. Nah, ini buat teman-teman yang punya CR-V generasi ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya. So far gue pernah itu melihara buat rental sih ya. Ini mobil cukup awet ya, terutama mesinnya. Paling penyakitnya di extra fan aja. Extra fan-nya ada 2, jadi kalau satu mati dia masih ada satu lagi tapi tetap bisa overheat. Namanya juga udah umur ya. Biasanya kalau udah 100.000 km ke atas belum pernah ganti extra fan tuh mesti hati-hati. Kalau nggak salah yang 2400 tuh lampunya auto ya, kalau ini belum. Correct me if I'm wrong ya. Udah lama juga nggak pakai ini mobil soalnya. Dan untuk yang facelift 2400cc, kalau nggak salah dia punya stability control. Yang ini masih belum. Tapi dia udah ada rem ABS sama airbag-nya ada 2. Nah, buat teman-teman yang beli CR-V generasi ini juga nggak ada salahnya kalian ngecek di mana mobil ini tuh pernah kena recall airbag Takata. Jadi kalau misalkan belum kena recall, coba ke websitenya Honda, terus lihat ya bagian recall, masukin nomor mesin atau nomor rangka, nanti ketahuan tuh mobil kita udah pernah kena recall atau belum. Seingat gue semuanya kena recall. Gas tuh. Wis, ngepot dikit ternyata. Enak rasanya kayak bawa Civic, kayak bukan bawa CR-V. Udah cepet aja. Iya, gue lama sih dulu pernah megang mobil ini ya, dan rasanya bikin kangen sih karena nyetir mobil itu tuh nggak kerasa bawa SUV, rasanya kayak kita bawa sedan atau semacamnya, cuma posisi duduknya lebih tinggi aja. Ya, jadi itulah impresi berkendara bawa CR-V manual. Gue pertama kali nih bawa CR-V generasi ini yang manual. Biasanya Matic terus, yang 2400 atau 2000, dan 2400 kebetulan gue sempat bawa ini lama. Nah, buat teman-teman coba komen yang pernah bawa mobil seperti ini ya, pernah melihara, komen seperti apa, bagaimana merawatnya, apa aja masalahnya. Terganif, sampai jumpa di vlog berikutnya, dan buat teman-teman tertarik bisa langsung ke garasi Gubernur aja ya. Siap kirim ke seluruh Indonesia. Cash only. Bye bye.